Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama saya Ibu Yuni Alifah. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang sudut kemarin dengan subbahasan hubungan antar sudut. Oke, hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut ini ada 3 macam. Yang pertama, sudut berpelurus atau sudut bersuplemen. Yang kedua namanya sudut berpenyiku atau berkomplemen. Dan yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai hubungan antar sudut ini ya. Yang pertama, sudut berpelurus atau bersuplemen. Berpelurus berasal dari kata lurus, artinya garis yang lurus ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini diketahui ada garis AB, berarti sudutnya sudut lurus. Masih ingat kemarin jenis sudut-sudut kalau sudut lurus besar sudutnya berapa? Betul sekali, besar sudutnya adalah 180 derajat. Oke, kemudian sudut lurus ini saya bagi dua ya. Di sini misalkan saya batasi dengan garis CO atau OC sehingga membentuk dua wilayah, dua daerah. Di sini ya. Daerah pertama saya beri warna kuning. Di sini namanya sudut apa? Daerah kuning ini daerah sudut masih ingat? AOC atau boleh juga disebut sudut COA. Oke, misalkan besar sudut daerah kuning ini, misalkan besar sudut AOC atau COA ini saya beri X derajat. Besarnya misalkan X derajat ya. Kemudian daerah yang kedua, bagian yang kedua ini disebut sudut apa? Nih, yang warna hijau, saya kasih warna hijau di sini namanya daerah sudut BOC atau daerah sudut COB. Di sini saya misalkan besar sudutnya adalah Y derajat. Nah, pada gambar ini sudut AOB merupakan sudut lurus ya. Sudut AOB ini adalah sudut lurus yang besarnya adalah 180 derajat. Oke. Perhatikan di sini. Sudut AOC ini daerah yang kuning merupakan pelurus dari sudut BOC. BOC itu daerah yang hijau. Berarti artinya apa? Sudut AOC merupakan pelurus dari sudut BOC atau X derajat merupakan pelurus dari Y derajat. Kemudian sudut BOC yang ini ya, yang hijau, Y derajat, ini merupakan pelurus dari sudut AOC. Bu, pelurus itu apa sih? Jadi pelurus itu bagian dari sudut lurus, lawannya dari sudut yang disebutkan. Misalkan pelurus dari sudut AOC adalah sudut BOC. Pelurus dari sudut BOC, maka lawannya apa? AOC. Oke. Maka karena tadi AOB adalah sudut lurus yang besarnya 180 derajat, jadinya apa? AOC ditambah BOC sama dengan AOB. Besar sudut AOC ditambah besar sudut BOC sama dengan 180 derajat. Karena tadi AOB adalah sudut lurus. Hubungan AOC dan AOB inilah yang disebut sebagai sudut berpelurus. Nah, kesimpulannya apa? Jumlah besar sudut-sudut yang saling berpelurus atau saling bersuplemen adalah 180 derajat. Ini ya tadi ya. Nah, ini ya. Jumlahnya AOC ditambah BOC, jumlahnya harus 180 derajat. Ini sifat dari sudut berpelurus. Sifatnya adalah jumlah besar sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Nah, sudut yang satu merupakan
pelurus dari sudut yang lain. Tadi ya saya bilang sebagai lawannya dalam satu sudut lurus itu. Paham sampai sini? Kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah sudut berpenyiku atau sudut berkomplement. Di sini kata berpenyiku, kira-kira kata dasarnya apa? Ya, betul. Kata dasarnya adalah siku-siku. Sekarang perhatikan sudut siku-siku di bawah yang ini ya, di gambar ini. Sudut siku-siku AOB dengan siku-sikunya ada di sudut O. Nah, di sini sudut siku-siku ini saya bagi menjadi dua bagian. Menjadi apa bagiannya? Bagian yang pertama berwarna oranye. Daerah ini disebut daerah sudut AOB atau BOA. Kemudian ini misalkan besarnya X derajat. Daerah yang kedua, ini namanya daerah sudut BOC atau sudut COB. Misalkan besarnya adalah Y derajat. Jadi sudut siku-siku ini misalkan saya bagi dua. Nah, pada gambar ini sudut AOC adalah sudut siku-siku. Yang kalian pasti tahu betul sudut siku-siku besarnya berapa? 90 derajat. Nah, sudut AOB merupakan penyiku dari BOC. Ini sama seperti yang tadi. Jadi, sudut AOB adalah penyiku dari sudut BOC. Ya, yang oranye adalah penyikunya dari daerah yang hijau. Kemudian sudut BOC merupakan penyiku dari sudut AOB. Yang hijau adalah penyiku dari sudut yang oranye, daerah yang oranye. Gitu ya. Jadi sama seperti tadi, kalau tadi sudut lurus disebut pelurus, karena ini sudut berpenyiku disebut penyiku. Nah, AOB tadi adalah sudut siku-siku. Maka jumlah sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Hubungan AOB dan BOC inilah yang disebut sebagai sudut berpenyiku. Jadi kesimpulannya apa? Jumlah besar sudut-sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement adalah 90 derajat. Tadi ya. Jadi ini sudut siku-siku, jumlah antara bagiannya ini harus 90 derajat. Nah, sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Jadi lawannya, penyiku itu lawannya dari sudut yang diminta atau yang ditanyakan. Yang ketiga selanjutnya adalah sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut. Nah, saya punya garis AB dan garis CD. Membentuk sudut dong, sudutnya di sini ya. Nah, kemudian lihat sudut yang bertolak belakang. Oh ya, ini titik O. Nah, sudut yang bertolak belakang itu apa sih, Bu? Sudut yang bertolak belakang adalah sudut yang saling membelakangi atau sudut yang saling berpunggungan. Jadi yang saling belakang-belakangan nih, yang mana nih? Ternyata sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Kemudian sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD. Jadi yang saling berlawanan, yang saling membelakangi atau yang saling berpunggungan ya. Jadi pada gambar di sini garis AB dan garis CD saling berpotongan di titik O. Kemudian dua sudut yang letaknya saling membelakangi tadi namanya sudut apa? Sudut bertolak belakang. Sehingga sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Ini yang warnanya coklat. Selanjutnya sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD yang warnanya pink. Maka kesimpulannya apa? Letak sudut-sudut yang letaknya saling membelakangi disebut sudut bertolak belakang. Nah, besar sudut yang saling bertolak belakang adalah sama. Jadi saya misalkan contoh nih, kita balik lagi ya. Misalkan sudut AOD ini besarnya 50 derajat. Maka sudut BOC yang coklat ini besarnya juga 50
derajat. Misalkan lagi, sudut AOC besarnya 130 derajat. Berarti sudut BOD-nya berapa? Iya, betul, 130 derajat. Jadi, yang saling bertolak belakang besarnya selalu sama. Misalkan lagi nih, saya punya sudut AOD, misalkan besar sudutnya 45 derajat. Berarti sudut BOC berapa derajat? 45 derajat. Selanjutnya, misalkan saya punya sudutnya BOD nih, besarnya adalah 155 derajat. Berarti sudut AOC berapa? 155 derajat juga. Pokoknya kalau sudut yang saling bertolak belakang, besar sudutnya adalah sama ya. Begitu ya. Ini tadi sudah. Lanjut sekarang ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama. Tentukan nilai sudut A. Ini namanya sudut apa tadi? Sudut berpelurus. Kalau sudut berpelurus, jumlah sudutnya harus berapa tadi? Harus 180 derajat. Maka kita jawab ya. Jawabnya gini. Ya, karena ini sudut berpelurus, maka sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Nah, sudut AOC yang mana? Yang ini kan? Sudut AOC nih. Sudut AOC yang ini. Kemudian ditambah sudut BOC. BOC yang A, ya, yang ini. Maka berapa? 52 derajat ditambah A derajat sama dengan 180 derajat. Pokoknya jumlah sudut berpelurus harus 180 derajat. Sekarang kita mau nyari nilai A kan? Maka selanjutnya apa? 52 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Karena di sini positif, kalau ke ruas kanan jadi apa? Jadi negatif. Makanya di sini jadi A derajat sama dengan 180 derajat dikurang 52 derajat. Hasilnya adalah 128 derajat. Jadi sudut A adalah 128 derajat. Ini contoh pertama. Selanjutnya kita ke contoh kedua. Tentukan nilai sudut B. Nah, kalau ini namanya sudut apa? Sudut berpenyiku. Kalau sudut berpenyiku bagaimana? Jumlah sudut-sudutnya harus 90 derajat. Maka sudut AOB, kita jawab ya di sini. Sudut AOB yang ini. Nah, ditambah dengan sudut BOC yang ini harus sama dengan 90 derajat. Oke, baik. Sudut AOB-nya berapa? Kita masukkan saja. Sudut AOB-nya adalah B derajat. Ditambah sudut BOC-nya 23 derajat sama dengan 90 derajat. Karena kita mau mencari B, maka 23 ini harus pindah ke ruas kanan. Jadi apa kalau pindah? Karena dia positif, ke ruas kanan jadi negatif. Berarti berapa ini? 90 derajat dikurang 23 derajat adalah 67 derajat. Jadi nilai dari sudut B adalah 60 derajat. Paham ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal ketiga. Tentukan nilai sudut C dan D. Nah, ini namanya sudut apa ini? Sudut bertolak belakang. Pertama kita menentukan nilai C. C yang mana C? Ini kan? Nah, C bertolak belakang dengan mana? Dengan sudut QOR ya. C itu adalah sudut POS. Dia bertolak belakang dengan sudut QOR. Sudut QOR-nya berapa? 55 derajat. Maka B ya. Maka C, ini salah dalam pengetikan, mohon maaf. Maka C sama dengan 55 derajat. Langsung ketemu ya. Sekarang pertanyaan kedua adalah pertanyaan kita mau mencari tahu nilai sudut D-nya.
nilai sudut D-nya ya. Sudut D. D yang mana? Yang ini kan? Nah, kita lihat hubungannya ke sini ya. Set. Nah, ini kira-kira sudut apa ini? POQ, sudut lurus. Kalau sudut lurus jumlahnya tadi berapa? 180 derajat. Maka berarti D-nya berapa? 180 derajat, berarti D-nya adalah, kalau dijumlah dengan ini ya, yang 55 derajat harus 180 derajat. POQ adalah sudut lurus, maka POR dijumlah dengan QOR harus 180 derajat. POR-nya berapa? D derajat nih ya, POR yang ini. Kemudian QOR yang mana? Yang ini kan 55 derajat. D derajat ditambah 55 derajat sama dengan 180 derajat. Kita mau nyari D-nya kan? Berarti 55 derajat ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi apa? Karena dia positif, pindah ruas, jadi negatif. Berarti D-nya berapa? 180 dikurang 55, hasilnya adalah 125 derajat. Maka nilai D adalah 125 derajat. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, ini sudut apa tadi? Sudut yang berpenyiku. Pokoknya kalau sudut berpenyiku, ciri-cirinya ada tanda siku-sikunya ini ya. Ini berpenyiku. Oke, siku-siku itu biasanya ada tandanya ini. Pertanyaannya adalah yang pertama, yang A tentukan nilai Y, yang B menentukan nilai besar sudut ABD. Mana ABD? Nah ini ya. Yang C menentukan besar penyiku ABD. Pertama kita cari dulu nilai Y. Kita jawab ya. Oke, nilai Y. Kita lihat gambarnya nih. Y. Y itu kan besar sudutnya 11Y ditambah 7Y. Berpenyiku tadi apa? Jumlah semua sudut berpenyiku adalah 90 derajat. Berarti di sini 11Y ditambah 7Y sama dengan 90 derajat. Ini ya. Untuk mencari tahu 11Y ditambah 7Y sama dengan 90 derajat. 11 tambah 7 berapa? 18Y sama dengan 90 derajat. Maka untuk mencari nilai Y adalah 90 dibagi 18. Hasilnya 5 derajat. Maka nilai Y adalah 5 derajat. Yang kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah besar sudut ABD. Tadi besar sudut ABD-nya 11Y derajat. Karena kita sudah tahu nilai Y-nya 5 derajat, tinggal kita masukkan saja. Jadinya apa? 11 dikali 5. Berapa 11 kali 5? 55 derajat. Jadi besar sudut ABD adalah 55 derajat. Selanjutnya yang C. Besar penyiku sudut ABD. Penyiku itu tadi lawannya ya. Lawannya. Oke. Berarti apa? Penyikunya tadi siapa penyiku ABD? Penyiku ABD adalah CBD. Berapa tadi besarnya? 7Y. Maka di sininya 7Y ya. Tinggal kita masukkan nilai Y. Nilai Y-nya tadi 5. Berarti 7 dikali 5 adalah 35 derajat. Jadi besar penyiku sudut ABD adalah 35 derajat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, contoh soal kelima. Ini adalah contoh soal sudut berpelurus dengan variabel di tengah sudutnya ya. Nah, misalkan kita punya sudut lurus AOB yang dibagi menjadi dua bagian dengan garis OC. Pertanyaannya adalah yang pertama menentukan nilai A, yang kedua menentukan besar AOC, yang ketiga menentukan besar pelurus AOC. Coba, besar AOC yang mana AOC? Ini ya. AOC yang ini kan. Nah, kalau pelurusnya yang mana? Berarti lawannya berapa pelurusnya? 3A. Supaya kita tahu besarnya berapa, berarti kita harus cari dulu nilai A. Oke, kita jawab ya.
Yang pertama besar pelurus, karena dia tadi soalnya garis berpelurus, sudut berpelurus, maaf. Jadi sudut AOC ditambah sudut BOC adalah 180 derajat. Sudut AOC-nya kan tadi mana? Ini kan? Sudut AOC-nya adalah 5A derajat ditambah 60 derajat. Maka tinggal kita tambahkan aja, ditambah BOC-nya berapa? 3A. Yang ini kan variabelnya sama ya. 5A bisa ditambah dengan 3A. Yang ini ya. 5A ditambah dengan 3A. Karena mempunyai variabel yang sama, tinggal kita tambahkan 5 tambah 3, 8A ditambah 60 derajat. Kita mau mencari nilai A. Berarti apa yang harus harus dipindahkan luasnya? Dipindahkan berarti yang ini ya. Maka jadilah, karena 60-nya positif, kalau pindah menjadi negatif. 8A sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Berarti 8A sama dengan 120 derajat. Masih ada A-nya nih. Berarti untuk mencari A sama dengan 120 derajat dibagi 8. Hasilnya adalah 15 derajat. Oke. Sekarang jawaban yang B. Yang B tadi ditanya berapa besar sudut AOC. AOC kan tadi ini ya, kita sudah tahu 5A ditambah 60 derajat. Karena nilai A-nya kita sudah tahu 15 derajat, tinggal kita substitusi di sini. Berarti 5 dikali 15 ditambah 60 derajat. Ada perkalian, ada penjumlahan. Maka harus kita kerjakan yang mana dulu? Yang perkalian. Berarti apa? 5 kali 15, 75 derajat ditambah 60 derajat. Hasilnya 135 derajat. Jadi besar sudut AOC adalah 135 derajat. Oke, paham ya? Lanjut yang C. Tadi pertanyaannya adalah berapa besar pelurus dari sudut AOC? Pelurusnya itu adalah lawannya. Berarti yang mana? Sudut BOC. Sudut BOC berapa? 3A. Tinggal kita substitusi. A-nya tadi berapa? 15. Berarti 3 dikali 15 sama dengan 45. Selesai deh. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal ke-6. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut DBC, yang A. Kemudian yang B, tentukan besar pelurus ABE. Oke, yang A dulu ya. DBC, yang mana DBC? DBC, berarti yang ini ya. Oke, berarti target kita adalah yang ini. Kemudian besar pelurus ABE. ABE-nya yang mana? ABE yang 38 derajat, berarti pelurus itu lawannya yang mana? Total dari ini, ya. Oke, berarti kita cari dulu yang A ya. Nah, sebelum kita mencari yang A, kita harus tahu dulu, ini adalah sudut yang saling berpelurus. Kalau saling berpelurus, maka jumlahnya harus berapa tadi? 180 derajat. Berarti sudut ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut DBC jumlahnya sama dengan 180 derajat. Sekarang kita lihat. Sudut ABE-nya sudah tahu ya, 38 derajat. Sudut EBD berapa besarnya? Ini ada tanda apa ini? Tanda siku-siku. Berarti besarnya berapa kalau siku-siku? 90 derajat. Ya, sudut siku-siku kan? Berarti kita belum tahu sudut DBC. Nah, itu yang ditanyakan kan? Kita jawab ya. Yang pertama, jumlah semua sudut harus 180 derajat. Tadi ABE-nya kita dapat 38 derajat di soal. EBE, karena ada tanda siku-siku, jumlah besar sudut siku-siku berapa tadi? 90 derajat. Kemudian sudut DBC, karena belum tahu kita tulis aja.
sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan dulu yang ini ya. 38 ditambah 90 berapa? 128. Nah, kita mau mencari DBC, maka 128-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Karena ini positif, kalau pindah menjadi negatif. Maka sudut DBC sama dengan 180 dikurang 128. Hasilnya adalah 52 derajat. Oke, selanjutnya yang B, pelurusnya tadi apa? Pelurus dari ABE. ABE kan ini ya, ini kalian coba perhatikan yang ini. Nah, sudut ABE mana ABE? Ini kan. Nah, berarti pelurusnya sama dengan EBC. Ya, kalau kita lihat di gambar, pelurus dari ABE adalah EBC tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya. Nah, sudut EBE itu sama dengan sudut EBD ditambah sudut DBC. Sudut EBD-nya berapa? 90 derajat. Sudut DBC-nya tadi ketemu 52 derajat. Kita substitusi ke sini. Ya, jadi berapa? 142 derajat. Maka besar sudut pelurus dari sudut ABE adalah 142 derajat. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.